malam hari ini kita tiba saatnya kita selalu mengucap syukur buat segala kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kita semua diberikan kesehatan, selalu dalam perlindungan Tuhan, dan kita percaya ibadah kita pada malam hari ini banyak berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua, amin. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan, semua berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan buat kita semua. Oke, kita mau berikan penyembahan yang terbaik. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kita imankan doa pujian penyembahan kita pada malam hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Bapa kami yang baik Tuhan, kami mengucap syukur buat segala karya-karya-Mu dan berkat-berkat-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja kami Tuhan. Allah yang perkasa Tuhan, penasehat yang ajaib, dan kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hingga saat ini kami bisa beribadah Tuhan dalam keadaan sehat semua karena kesempatan dan kebaikan-Mu Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur kami bisa bertemu satu dengan yang lainnya di dalam ibadah fellowship Zoom pada malam hari ini dalam keadaan sehat semua karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini kami akan melepaskan seluruh kerinduan kami Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan. Kami percaya ada kuasa-kuasa yang terlalu besar Tuhan yang Kau curahkan untuk membuat kami memiliki roh yang selalu menyala-nyala dan bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dan apapun yang kami perlukan Tuhan, baik untuk kelancaran internetnya Tuhan, kami percaya Engkau yang menyediakan dan Engkau yang melancarkan semuanya sehingga kami bisa beribadah pada malam hari ini tanpa ada gangguan apapun juga. Kami percaya Engkau selalu bekerja luar biasa untuk setiap orang yang selalu berseru kepada Engkau dan terus mencari Engkau. Berkati hamba-hamba-Mu yang bertugas pada malam hari ini Tuhan, baik yang membawakan firman, WL maupun co-host Tuhan semuanya. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami Tuhan dan jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya berkat-Mu tercurah pada malam hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami dan kami yakin dan percaya Engkau tahu hati kami pada malam hari ini Tuhan. Dan kami mau mengeluarkan segala pergumulan doa kami lewat pujian penyembahan pada malam hari ini Tuhan. Oh ya Rabbas karalaba ya rabba ya rabba. Oh ya Rabbas karalaba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari kita naikkan satu pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Itu semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Itu semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Katakan segala yang terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu.
Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Benar Tuhan, waktu Engkau bukan waktu kami Tuhan. Kami tidak akan menyesali seluruh keadaan yang terjadi saat ini, khususnya pada saat pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang indah Tuhan atas kejadian yang keadaan yang kami hadapi pada saat-saat ini Tuhan. Kami percaya dengan kejadian ini Tuhan, keadaan dunia ini Tuhan, kami mau lebih lagi setia di dalam Engkau. Kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Engkau yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kami semua dalam keadaan apapun juga Tuhan. Engkau selalu membela kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu selalu ya dan amin di dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya waktu yang Kau berikan hingga saat ini adalah waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal, katakan waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Katakan segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Katakan segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Katakan ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Haleluya Yesus Tuhan, janji-Mu yang menghidupkan kami. Kami percaya Tuhan, Kaulah Bapa yang baik, Kaulah Bapa yang perkasa. Hosana Yesus Tuhan,
Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita percaya Tuhanlah juru selamat kita. Kita mau mengucap syukur pada malam hari ini. Puji-pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik kita naikkan pada malam hari ini. Kita imankan segala pujian, penyembahan pada malam hari ini semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Oh haleluya Yesus. Sekarang bayar. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Lihatlah Tuhan, seluruh anak-anak-Mu yang sedang menyembah Engkau pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, inilah rindu kami, inilah hati kami Tuhan. Kami datang pada malam hari ini membawa suatu kerinduan Tuhan, untuk membalas segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Hanya hidup kami Tuhan yang dapat kami berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh-Mu selalu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur semuanya sehat Tuhan. Semuanya selalu diberkati Tuhan. Oh ya Rabasi karalaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabasi karalaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi dengan lembut. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi katakan dengan lembut. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan. Kau lihat hati yang kami bawa semua pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya segala kerinduan kami Tuhan, hingga kami mau selalu taat dan setia Tuhan bersama-sama di dalam Engkau Tuhan, khususnya dalam ibadah Jum pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, selalu Tuhan berada di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami pada malam hari ini Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, hingga detik ini kami masih bisa bersatu hati, beribadah bersama-sama Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang selalu luar biasa, yang terbaik buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami terus pada malam hari ini sebagai alat-Mu yang selalu Engkau sempurnakan selalu Tuhan. Biarlah kami dipenuhi dengan roh sukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami bisa mau bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya ada berkat-berkat-Mu yang selalu Kau sediakan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bagi kita yang selalu diberkati dan bersukacita di dalam Tuhan. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya.
Kita bersyukur malam yang indah ini Tuhan sediakan buat kita semua. Kita percaya kasih Tuhan tidak pernah habis buat kita dan buat keluarga kita, semuanya selalu diberkati Tuhan. Amin. Kita harus, karena di dalam Tuhan tidak ada duka cita, tetapi kita percaya di dalam Tuhan hanya ada sukacita. Dan kita semua harus berbahagia pada malam hari ini. Setiap hari kita harus berbahagia karena Tuhan kita selalu menyediakan dan memberikan berkat-berkat-Nya buat kita semua. Amin. Ya, kita mau naikkan satu pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Katakan sama-sama, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan dari awal lagu ini, begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Ya, Tuhan telah menggenapi firman-Nya dan berbahagialah orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Ya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, tapi itu semua diberikan bagi orang yang percaya. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, semuanya percaya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Ya, beri kemuliaan sekali lagi. Kita percaya kita selalu diberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Ya, saya buka, tiba saatnya saya buka ruang kesaksian. Siapa yang mau bersaksi? Tadi yang sudah bertepuk tangan, bisa bersaksi. Kan angkat tangan lagi, tepuk tangan, bersaksi ya. Ada yang mau bersaksi? Dari Kamis, Jumat, Sabtu,
Minggu, Senin, berapa hari itu? Berkatnya sudah banyak tuh, berlimpah-limpah. Pasti kesaksiannya luar biasa. Ada yang mau bersaksi? Ayo, Noel mau bersaksi? Patrick mau bersaksi. Saya. Ya, saya mau bersaksi sedikit. Iya. Banyak deh kalau gitu. Ya dah, Jadi, banyak. aku bersaksi tentang kehidupan aku yang tadinya biasa aja, terus kenal Tuhan jadi luar biasa. Amin. Awalnya yang apa ya hidupnya sih monoton, maksudnya lurus-lurus saja, lempeng gitu, nggak Beda terlalu diri kita, sampai naik banget juga nggak turun banget gitulah. Tapi kan naik. setelah kenal Tuhan dan keluarganya Fani, merasa diberkati gitu bahwa Amin. firman Tuhan tuh selalu nyata. Awalnya bergumul kapan bisa punya rumah sendiri. Awalnya kayak mustahil banget ya kan. Jangankan punya rumah sendiri, punya kendaraan pribadi aja itu udah kayak mustahil banget gitu. eh karena masih punya tanggung jawab juga kan, masih punya kedua orang tua. Jadi senengin orang tua dulu, terus mencukupkan kebutuhannya dulu gitu kan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi pernah mau beli rumah dan hanya udah ada, tapi orang tua kurang setuju. Ketika orang tua kurang setuju, kalau aku ngelawan kayaknya durhaka gitu. Jadi akhirnya ya dengerin aja apa katanya. Tapi ya beruntungnya puji Tuhan, untung dengerin kata orang tua. Enggak lama dari situ ternyata aku pindah jabatan gitu. Karena pindah jabatan, memang dari secara ekonomi pindah jabatan lebih naik sih, tapi fasilitasnya diambil gitu. Jadi waktu itu kendaraan kan mobil dari kantor kan, terus setelah itu ketika pindah jabatan memang secara fasilitasnya nggak ada, tapi ekonominya lebih naik lah, gajinya lebih tinggi. Ya akhirnya dari situ uang yang tadinya pikir mau buat bayar rumah, akhirnya malah buat beli mobil gitu. Ya walaupun mobilnya masih kredit, tapi entah kenapa seneng sih punya barang sendiri gitu. Jadi aku ngerasa mobil ini itu adalah pemberian Tuhan gitu, karena aku juga dikuatkan sama pasangan aku sendiri. Kalau nggak karena Fani, mungkin aku nggak beli kali. Jadi aku beruntung aja sih. Jadi bisa dibilang ini adalah mobil pertama kita berdua gitu. Walaupun apa Fani secara finansial nggak ngebantu, tapi dia secara doa dia ngebantu banget. Jadi berkat doa pasangan kita, orang hubungan sama Tuhan. Akhirnya kan bisa beli kendaraan sendiri. Bukan karena aku beli kendaraan sendirinya sih, tapi karena ada orang yang di samping aku yang selalu support. Paling itu. Jadi bersyukurlah ketika kita punya Tuhan akan memberikan kita pasangan. Jadi jangan pernah lewatin dari ibadah ini, karena mana tahu salah satu dari kalian atau saudara-saudara kalian yang selalu kita, yang selalu membuat kita menjadi sukses dan lebih maju lagi. Paling itu aja. Ya, itulah kalau kita selalu percaya kepada Tuhan, apapun yang kita tidak pernah bayangkan dan pikirkan, Tuhan selalu berkati dan Tuhan selalu sediakan buat kita semua ya. Kita percaya Tuhanlah yang selalu memberikan berkat-berkat buat kita semua, siapapun yang Tuhan menjadikan perantara kita untuk
menguatkan kita di dalam kehidupan ini, tetapi kita percaya melalui motivasi orang terdekat kita, semuanya Tuhan yang berikan. Amin. Tuhan yang menyediakan semuanya. Kita tidak tahu caranya Tuhan seperti apa membuat kita semakin melekat kepada Tuhan, tetapi kita percaya kita sebagai manusia tidak bisa mengubahkan mungkin sifat atau apapun di dalam hidup ini, tetapi kalau kita punya Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Dan bahkan kita semua bisa menjadi terangnya Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Ada lagi satu orang lagi yang mau bersaksi? Ya, silakan Filia. Ya, terima kasih Tante Mary. Ya, soalnya aku mau shalom semuanya. Shalom. Belum. Aku mau sedikit kesaksian tentang kemarin. Tante aku, ibu gantinya kemarin berpulang. Mau sedikit kesaksian dari sebelum tante aku masuk ke rumah sakit. Sebelumnya tuh kalau nggak salah hari malam Jumat itu Kak Rika itu nelfon papa yang bilang kayak kalau tante aku emang udah nggak sadar waktu itu. Terus itu telepon kontrolnya tuh jam 10:30 malam atau jam 11 malam. Telepon papa, kita juga panik dirinya karena udah malam banget. Kalau ke sana takutnya gimana kan. Terus akhirnya Kak Rika diantar sama mamanya Rahel dibawa ke rumah sakit, RSUD Bekasi jadinya. Terus akhirnya di sana sehari kemudian dipindahin tante aku ke ICU, dan katanya di situ ICU itu udah sadar lah. Di situ kan dia di swab dulu, ya ternyata hasil swabnya itu positif. Pas udah sadar itu di swab, hasilnya positif. Terus yaudah dari situ udah kondisinya udah baik lah dari waktu awal yang nggak sadar itu. Terus hari Sabtu kita dikabarin lagi kok itu kalau nggak salah Sabtu malam pas malam minggunya kan kakak aku ada yang bidan yang kenal sama orang rumah sakitnya. Dia bilang kalau kondisi tante aku ini emang udah nggak memungkinkan lagi untuk hidup. Nah malam itu ya aku cuma bisa doa sama mama aku ya udah biar kehendak Tuhan yang terjadi gitu. Kalaupun Tuhan lebih sayang sama dia karena nggak mau bibi aku ini ngerasain sakit lagi, karena sebelumnya emang penyakit bawaan dia emang banyak dari yang pas dia operasi waktu itu. Jadi ya kalau misalnya Tuhan mau panggil dia, nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa, karena kalaupun dia bertahan mungkin penyakit dia bakal tambah banyak kita atau gimana. Jadi ya biar kehendak Tuhan yang terjadi. Paginya itu kita kabarin dari Rika kalau misalnya ya tante aku udah pulang ke Tuhan. Ya, di situ aku kayak pikir ya emang udah jalannya Tuhan saat itu, emang kayak ya, Tuhan lebih sayang sama tante aku, berarti dia nggak mau lagi tante aku merasa sakit di dunia ini. Jadi satu sisi aku merasa senang karena kira tante aku udah nggak bisa ngerasain sakit lagi, udah bisa sama Tuhan di sana. Tapi di satu sisi pasti ada rasa kehilangan karena tante aku termasuk dekat sama aku dari tanggal lahir kita yang sama, ya emang deket banget. Tapi ya emang udah jalannya Tuhan, ya itu udah kehendak Tuhan. Terus akhirnya kemarin aku ikut ke penguburan karena sebelumnya aku nggak mau ikut ke kuburan, sampai aku emang nggak kuat juga di sana. Dia kira aku ikut,
Ya, ternyata di sana Tuhan kuatin aku bisa kuatin mama, bisa kuatin papa sama tante aku. Di situ aku bersyukur karena ya Tuhan eh, Tuhan masih beri kekuatan ke kita semua di saat yang terpuruk, dan pastinya selalu ada yang baik di setiap kejadian buruk yang kita alami. Itu kesaksian saya. Terima kasih. Berkati Filia, itulah kehidupan, ada pertemuan, ada perpisahan. Ya, kita percaya kita berpisah bukannya kita kehilangan, tetapi kita percaya Tuhan selalu memberikan kehidupan yang terbaik buat kita semua. Sehingga kita dipanggil pun Tuhan, kita percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita semua, khususnya orang-orang percaya yang Tuhan bisa lihat hati dan kehidupan kita. Selagi kita hidup, kita percaya kepada Tuhan, dan khususnya pada saat ini tantenya Filia berpulang, kita percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kalau sehat pun kita kesian melihatnya karena sakitnya yang sudah komplikasi, tetapi itulah jalannya Tuhan, dan kita orang-orang percaya, kita pasti percaya jalannya Tuhan pasti yang terbaik semuanya. Dan kita dari Gereja Immanuel mengucapkan turut berduka cita ya, Filia. Ya, semua keluarga besarnya kita selalu doakan semoga diberikan kekuatan dan keikhlasan. Dan kita percaya Ginting sudah berada di tempat yang terbaik di kerajaan sorga yang kekal, dan sudah mempunyai mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan buat tantenya Filia, Ibu Ginting ya. Dan ya, kita bersyukur selalulah setiap hari. Kita tidak tahu giliran kita juga kapan, tetapi selagi kita masih hidup, kita harus terus mencari Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan ya kita selalu imankan jalan Tuhan pasti yang terbaik. Caranya Tuhan pasti yang terbaik. Buat kita nanti tiba saatnya kita akan dipanggil Tuhan, kita percaya Tuhan pasti berikan waktu yang terbaik buat kita semua juga. Dan ya kita tinggal tunggu giliran ya, kapan. Tetapi kita selagi ada kesempatan, kita mau terus mencari Tuhan dan terus memuji Tuhan, karena hanya itulah yang dapat kita lakukan selagi kita hidup. Kita harus melekat kepada Tuhan dan harus selalu menjadi terangnya Tuhan, tetap setia dan tetap takut akan Tuhan, tetap terus mencari Tuhan. Karena waktunya Tuhan kita tidak bisa tebak kapan kita akan dipanggil semuanya. Karena hanya kita yakin dan percaya waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Janjinya Tuhan selalu ya dan amin. Itu aja yang kita percaya, bahwa Tuhan kita tidak akan pernah gagal dalam merancang semua yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Ya. Oke. Kesaksian, ruang saksian saya tutup. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali satukan hati kita. Kita percaya dalam keadaan apapun kita, baik keadaan lemah, kita mau terus memuji Tuhan, mau terus menyembah Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami satukan hati kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati untuk keluarga Ibu Ginting yang sudah ditinggalkan oleh Ibu Ginting. Kami percaya keluarga besarnya, Erika, suaminya Ibu Ginting dan anak-anaknya serta keluarga besarnya
selalu Engkau berikan kekuatan dan keikhlasan Tuhan. Memang kami semua merasa kehilangan, tetapi kami di dalam Engkau Tuhan, kami bersukacita Tuhan karena Engkau telah memberikan yang terbaik Tuhan kepada Ibu Ginting Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyediakan tempat yang terbaik Tuhan di kerajaan sorgamu yang kekal Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati keluarga besarnya dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Biarlah keluarganya Tuhan lebih lagi melekat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keluarga besarnya tetap bersatu hati di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah habis Tuhan, apapun yang dilakukan oleh keluarga besar Ibu Ginting Tuhan, Engkau berkati dan Engkau buat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami buka hati kami Tuhan, untuk menerima berkat firman yang akan kami dengar pada malam hari ini, karena kami percaya firman-Mu adalah berita di dalam kehidupan kami, dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami percaya Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah apapun yang diperkatakannya Tuhan, semuanya sesuai kemauan-Mu Tuhan. Kami percaya apapun pergumulan visi dan misinya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau nyatakan dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan satu pujian, Saat Ku Lemah, Kau angkat hidupku Tuhan. Haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Sekali lagi katakan, saat ku lemah. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sekali lagi katakan, saat ku lemah. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sekali lagi, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua
yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya, Pak Johan. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, di saat kami lemah ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu mengangkat hidup kami ya Tuhan. Di saat kami jatuh ya Tuhan, Engkau selalu topang tangan kami, sehingga kami tidak tergeletak ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, urapan-Mu nyata di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Engkau ya Allahku. Berkatilah juga ya Tuhan sambungan internet ya Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan pesan-pesan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali pada malam hari ini. Sebelum memasuki firman Tuhan, izinkan saya atas nama Gembala dan Gereja Betani Jemaat Immanuel mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Ibu Ginting ke pangkuan Bapa di surga. Saya, keluarga kami kenal dengan Ibu Ginting yang waktu tempo hari, waktu kita ibadah onsite itu wanita yang luar biasa ya, dia terus mencari Tuhan walaupun dalam kondisi ya kesehatannya yang terganggu ya, tapi dia terus ya dia hadir di dalam ibadah, di setiap ibadah yang kita adakan. Ya ini semua waktu Tuhan ya, kita percaya ya Tuhan memberikan yang terbaik. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak sekali tempat rumah ya yang sudah disediakan. Artinya rumah Ibu Ginting sudah disediakan ya di rumah Bapak ya, bersama Bapak. Memang sebagai manusia kita kehilangan, mungkin kita dekat dengan beliau ya, merasa kehilangan, tetapi itulah yang terbaik ya. Jadi semuanya Tuhan sudah sembuhkan dari rasa sakit, dari rasa penderitaan. Ya, karena di dunia ini sebetulnya kita hanya hidup sementara, saudara ya. Kita di sini banyak sekali penderitaan, tetapi di pangkuan Bapa itu penuh dengan kemuliaan. Nah, oleh sebab itu mari saudara, kita saat ini ada kesempatan untuk terus membesarkan, menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita pun dapat mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Baik saudara, saya pada malam hari ini tidak akan panjang-panjang ya. Mohon tim media ingatkan waktu ya, mungkin sekitar 15 menit ya untuk firman Tuhan, supaya nanti ada firman Tuhan ayat hafalan ya. Tapi saya di sini akan menyampaikan pesan-pesan Bapak Gembala, Bapak Korda kita, Bapak Pendeta Andreas Kurniawan. Tak henti-hentinya beliau menitipkan salam bagi jemaat Gereja Betani Jemaat Immanuel, biar penuh sukacita dan selalu sehat di dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, pada minggu ini pesan Bapak Gembala ini tentang
relationship, saudara ya, atau yang kita kenal dengan hubungan, ya, hubungan dengan sesama, ya. Tapi yang lebih dekat lagi yaitu dengan adalah pergaulan, ya, pergaulan dengan sesama kita, saudara ya. Nah, Bapak Gembala mengatakan bahwa pergaulan yang baik, ya, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, saudara ya. Oleh sebab itu kita pun harus menjaga, saudara, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berhubungan atau berkomunikasi, ya. Seandainya kita mempunyai kawan atau rekan atau ya teman, ya, mempunyai kebiasaan yang buruk, saudara, itu akan berdampak sangat luar biasa untuk kehidupan kita, saudara ya. Apalagi kalau seandainya kita terseret atau ikut-ikutan, itu akan merugikan kita di masa yang akan datang, baik diri sendiri maupun keluarga kita, ya. Nah, oleh sebab itu di sini banyak sekali anak-anak pelajar, anak-anak yang masih duduk di dalam bangku sekolah atau tempat kuliah, ya. Pesan Tuhan pada malam hari ini, jagalah hubungan saudara, anak-anak, ya. Jangan melenceng di jalurnya firman Tuhan, ya. Nah, kalau seandainya ada kesulitan atau ada masalah, bicarakan dengan orang tua, karena tempat yang terbaik, tempat pengaduan saudara itu ada di orang tua. Orang tua adalah wakil dari Allah, ya. Oleh sebab itu, saudara ya berkomunikasi dengan papa, dengan mama, ya. Apa masalah saudara, ya, jangan malu-malu, ya, jangan malu-malu, ya, kita utarakan ke orang tua kita, ya. Nah, karena firman Tuhan pun demikian, saudara ya, supaya saudara jangan tersesat, ya. Nah, apalagi saudara ini anak-anak, ya, bagi kita juga, ya, kita pun harus menjaga dengan hubungan dengan sesama, ya, terutama hati kita, ya. Di dalam Amsal 4 ayat 23 ini dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, ya. Artinya kita harus menjaga hati, saudara, ya. Karena dari hati ini dapat merusak, ya, kehidupan kita, ya, merusak hubungan kita, baik hubungan antar suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan orang tua dengan sesama tetangga, ya. Nah, disinilah kita dipesankan oleh Bapak Gembala kita, ya, supaya jagalah hatimu, ya, supaya kita terpancar kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi itu ya pesan-pesan dari Bapak Gembala kita pada minggu hari ini. Nah, kita akan memasuki tema pada renungan firman Tuhan yang dari sinode, ya. Saya selalu ambil dari sinode supaya ada kesamaan kita membawakan firman Tuhan, di mana pada minggu ini, ya, di hari Senin di tanggal 21 Februari ini temanya di manakah hatimu, ya. Kita baca satu ayat saja di Matius 6 ayatnya yang ke-21. Nanti kalau seandainya saudara sempat, ya, baca di Matius 6 ayat
dari 19 sampai 21, 24. Kita baca sama-sama Matius 6 ayat 19 sampai 24. Ayatnya 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah, di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita kembali lagi ke ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ya. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat ini mengatakan pesan firman Tuhan, kita janganlah mengumpulkan, ya. Mengumpulkan harta di bumi artinya saudara ini jangan mengejar terus harta, saudara. Karena kenapa? Harta itu sekali waktu itu akan hilang, saudara. Saudara bekerja mati-matian di masa muda, saudara, ya. Pada saat usia mungkin memasuki usia 50, harta saudara itu habis untuk berobat, saudara, ya. Karena kenapa? Karena waktu muda saudara diforsir, ya, dengan bekerja keras, ya, bahkan tidak ingat waktu, tidak ingat makan. Yang penting yang di pikiran kita hanya harta, saudara, ya. Bahkan harta ini akan dapat menghancurkan komunikasi kita. Hati kita pun menjadi hati kita menjadi kurang baik, saudara, ya. Yang dipikirkan hanya harta, ya. Sedangkan di bumi ini ngengat dan karat merusakkannya, artinya banyak sekali masalah, banyak sekali hal-hal yang di luar kekuasaan kita, sehingga harta kita itu akan habis. Dan pencuri membongkar. Pencuri ini berarti bukannya pencuri secara fisik, tetapi pencuri mungkin ada masalah. Mungkin pencuri itu bisa diibaratkan kita mempunyai sakit penyakit, ya, sehingga pada akhirnya harta yang kita kumpulkan itu habis, ya. Jadi firman ini mengatakan, berpesan, saudara, bukannya berarti kita tidak boleh mencari harta, bukan, ya, bukan itu maksudnya, tetapi pikiran kita, ya, harus seimbang, saudara, ya. Kita memang masih hidup di bumi ini, masih perlu, saudara, yang namanya uang. Tanpa uang kita tidak bisa apa-apa, saudara, ya. Tetapi dengan uang kita pun bisa menjadi bisa menimbulkan hal yang buruk, saudara, ya, dengan pergaulan yang mungkin saat ini karena banyak uang, pergaulan ya kita tahu, ya, pergaulan bebas, ya, bahkan banyak sekali gara-gara uang itu keluarga bisa berpisah, saudara, ya. Nah, di ayat 20
pesannya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, ya. Kumpulkan harta untuk di surga, saudara, ya. Apa itu harta di surga? Harta di surga yaitu kebaikan, ya, kemurah hati, ya. Lalu kita berbagi, ya, kepada sesama, ya. Kita tidak usah takut untuk dengan berbagi kita akan jadi miskin. Tidak usah takut, saudara, ya. Asalkan kita menyesuaikan, ya. Jangan sampai saudara membagi dengan rasa ingin ingin dipuji oleh orang, ya, sehingga saudara memberikan kepada sesama dengan hasil mungkin utang, ya, atau pinjaman, saudara, ya. Nah, itu kurang baik, saudara. Tetapi bagikan harta di surga bukannya berarti materi saja, saudara. Saudara mungkin bisa bantu, ya, orang tua, bisa membantu tetangga, ya, dengan tenaga, saudara, ya. Nah, di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Jadi di sini saudara mengumpulkan harta untuk di surga, ya, karena uang di surga tidak berlaku, saudara, ya. Baik apa saat ini yang sedang ramai, ya, kripto itu di surga tidak berlaku, itu dolar tidak berlaku juga, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu apa yang berlaku di surga yaitu kebaikan kita, ya, kebaikan kita, kemurahan kita, kita menjadi saksi Kristus. Nah, itulah surga, harta kita untuk di surga, ya. Karena pencuri tidak bisa membongkar, ya, serta mencurinya. Segala sakit penyakit tidak bisa. Kita tidak bisa merasakan namanya sakit penyakit. Kita tidak merasakan adanya lapar atau haus, saudara, ya. Oleh sebab itu bagi keluarga, ya, yang baru saja ditinggal oleh Ibu Ginting, ya, kita percaya Ibu Ginting ini sudah berbahagia, saudara, ya. Karena kenapa? Pencuri tidak membongkarnya, tidak dapat membongkar. Dia tidak merasakan kesakitan, ya. Dia tidak merasakan yang namanya lapar, saudara. Memang saat kita melihat secara manusia, mungkin kita sedih. Di saat saya pun melihat waktu ditinggal papa saya, ya, itu sangat sedih, saudara, ya. Sangat sedih sekali karena terus terang aja saya dengan papa saya itu dekat sekali. Kalau ada apa-apa, ya, saya bicara dengan papa saya, ya. Apalagi kalau masalah dengan, ya, lawan jenis atau apa, saya bicara dengan papa saya, ya. Nah, karena kalau dengan mama saya pasti saya diomelin, gitu kan. Tapi kalau papa saya tidak, saudara. Nah, pada saat papa saya dipanggil, ya, dipanggil oleh Bapak di surga, ya, terus terang aja saya pun tidak melihat detik-detiknya, hari-hari nafas terakhirnya itu tidak ada saya di situ. Saya sampai di Sukabumi itu papa saya sudah tidak ada, saudara, ya. Nah, pada saat di situ saya itu sedih sekali, saudara, karena memang papa saya dekat dengan saya, ya. Tetapi saya berpikir kembali, saudara, kalau seandainya papa saya diberikan umur yang lebih panjang lagi, itu merasa kesian sekali, saudara, ya, di mana usianya sudah sekitar 87, ya, 87, terus udah gitu ada sakit penyakit juga, ya, komplikasi, terus dari makanan pun sudah tidak bisa seperti kita, saudara, ya. Dia tidak boleh yang merasa asin, ya. Jadi garam boleh, tetapi nggak boleh asin sekali, gitu. Yang merasa asin tuh langsung dia kumat, saudara, ya. Nah, di situ dia merasakan mungkin merasakan penderitaan, saudara, ya. Nah, pada saat di situ saya baru sadar, saudara, bahwa tubuh yang kita pakai ini adalah akan kembali ke tanah. Yang penting jiwa dan roh itulah yang kita harus perhatikan, ya.
ya saya percaya Ibu Ginting jiwa dan rohnya berada di rumah Bapak di surga. Begitu juga dengan papa saya. Karena kenapa? Karena beliau ya baik Ibu Ginting maupun papa saya itu benar-benar dia mencari Tuhan, saudara ya. Nah, inilah menjadi peringatan kita, saudara ya. Karena kenapa? Kalau seandainya kita sudah meninggalkan dunia ini, itu kita pintu maaf sudah ditutup, saudara ya. Oleh sebab itu, carilah harta untuk di surga, saudara ya. Nah, oleh sebab itu jagalah hati ya. Karena itu di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, jangan sampai demikian, saudara ya. Terkadang gini, saudara, banyak sekali ya orang kalau seandainya jalan-jalan gitu ya, mau jalan-jalan, ini contoh kecil. Mau jalan-jalan karena di rumahnya furniturnya bagus, alat-alat elektroniknya mahal-mahal, perhiasannya banyak ya. Kita mau berrekreasi ya, mau menginap di luar kota beberapa hari. Terkadang kita itu memikirkan bagaimana itu di rumah. Apakah ada pencuri yang masuk? Apakah harta kita dicuri? Nah, jadi disitulah firman Tuhan mengatakan memang benar, saudara. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, oleh sebab itu, saudara, ya kita jangan sampai demikian. Kalau seandainya kita ibadah, ya ibadah, gitu kan? Kalau seandainya kita bersama keluarga, rekreasi, ya lepaskan saja, saudara, ya, karena harta semuanya itu bukan milik kita, saudara, ya. Nah, karena kenapa? Karena mata adalah pelita tubuh, ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, ya. Jadi mata yang kita lihat, ya, yang kita dapat lihat, kalau seandainya terang, berarti matamu baik, ya. Jadi seluruh tubuhmu baik, ya. Tapi kalau seandainya ada yang namanya istilah mata gelap. Coba kalau seandainya mata gelap, saudara ya, sedikit-sedikit emosi, saudara ya. Sedikit-dikit kalau seandainya disenggol, sedikit emosi. Apalagi di dalam perjalanan ya, yang suka membawa kendaraan. Kalau seandainya ada yang menyalip gitu ya, kadang kita emosi gitu kan. Nah, di dalam keemosian kita itulah terkadang kita akan dapat jatuh, saudara. Nah, oleh sebab itu jaga mata supaya hatimu akan tentram, saudara ya. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, jadi kalau seandainya kita melakukan perbuatan yang kurang bagus ya, itu kita tidak ada damai sejahtera, saudara, ya. Anak-anak pun demikian ya. Kalau seandainya mungkin nyontek gitu kan, coba saudara nih selama ini tidak nyontek, terus karena ikut-ikutan teman lalu menyontek gitu kan, terkadang kan hati kita deg-degan tuh, takut gitu ya. Nah, itu pun karena kenapa? Karena melihat mata ya teman-teman kita nyontek, kita ikut-ikutan. Nah, kita jangan sampai demikian. Apalagi ini anak-anak Tuhan ya, anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan ya. Nah, jadi jika 23b, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sungguh nggak enak, saudara, kalau seandainya gelap. Coba saudara bayangkan kalau seandainya mati lampu, ya, itu aduh, kita melihat aja ya susah, saudara ya, kecuali mati lampunya siang, ya. Kalau siang kita masih bisa lihat, ya.
Tapi kalau seandainya malam, apalagi malam Jumat, saudara ya, terkadang kita merasa takut ya. Nah, jadi ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan ya. Jadi pada intinya firman Tuhan ya, di sini kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini benar sekali tuh, saudara, di mana saya pun merasakan ya, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, saudara ya. Mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bukannya berarti kita tidak perlu, Mamon ini uang, saudara ya. Tadi yang saya bilang ya, bukannya berarti kita tidak perlu uang, tetapi ini mengabdi. Mengabdi itu menyembah, saudara ya. Mencari, menyembah atau mendewakan uang ya. Nah, itu jangan sampai demikian. Karena kalau seandainya saudara sudah mendewakan uang, pasti menyakiti hati Allah. Nah, kalau seandainya saudara sudah menyakiti hati Allah, ya, nah saudara, ya itu saudara ya mahkota kehidupan tidak akan saudara raih, ya, karena Mamon dan Allah itu tidak dapat bersatu, saudara. Mamon itu kepunyaan iblis. Allah itu adalah kepunyaan Bapa di surga. Nah, sekarang tergantung kita. Kita mau pilih yang mana, saudara ya. Bukannya berarti kita tidak perlu cari mamon. Bukan, saudara ya. Saudara bisa mencari ya uang, ya mencari uang untuk kehidupan saudara, sekeluarga, karena saudara mempunyai tanggung jawab. Ya, tanggung jawab keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Enak. Ya, bilang Cici juga. Nah, jadi saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, beli makanan apa kek apa. Pada malam hari ini, marilah kita mengubah tujuan dan prioritas hidup kita. Tempatkanlah perkara-perkara rohani ya sebagai yang terutama, dan kita akan dapat mengumpulkan harta di surga ya. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita prioritaskan mengubah tujuan dan prioritas hidup kita untuk meraih harta di surga, saudara ya. Oleh sebab itu saya percaya kita semua saat ini akan meraih harta di surga, saudara ya. Nah, ini sungguh luar biasa ya, karena di saat-saat ini mungkin ada yang baru pulang kerja, ada yang mungkin ibu rumah tangga, ada yang mungkin anak-anak yang sudah lelah ya belajar, tetapi mereka menyempatkan untuk beribadah, mencari Tuhan. Nah, itu Tuhan semuanya ini akan diperhitungkan oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman ini atau renungan ini menjadi kekuatan kita, pesan kita untuk kehidupan kita untuk melangkah ke depan ya, yang penuh harapan bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, atas firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau berkati ya Tuhan, Kau materaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku-Mu ya Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu, agar kami dapat terus mengumpulkan harta di surga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya.
Oke, firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati Pak Johan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan lewat firman-Nya yang sudah ditaburkan. Ya, semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, acara selanjutnya kita serahkan kepada Verlin untuk ayat hafalan. Siap-siap ya. Nggak dapat hadiah lagi. Hadiahnya rahasia dong. Oke. Dan cari poin yang banyak ya, Denis ya. Iya. Oke, kita kembali lagi untuk ayat hafalan. Ada yang mau duluan, Noel? Raise hand? Siap, Kak. Siap. Oke, silakan. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Setelah itu Setelah itu enggak itu cuma ngomong. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya. Bapak dulu. Bapak dulu Bapak katanya. dulu, Bapak. Mana Bapak? Mazmur 103 ayatnya yang kelima. Iya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ya. Sehingga Ya. masa mudamu menjadi baru. Seperti pada burung Raja Wali. Asik. Asik. Tuhan. Ya. Selanjutnya, Mazmur Mami. 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, koma, sehingga masa mudamu menjadi baru bagaikan seperti pada Raja Wali. Ada burung. Seperti pada burung Raja Wali. Oke, soalnya panjang ya pada hari ini. Oke. Selanjutnya, Oke, Amanda. lengkap, Noel. Angkat tangan. Raise hand. Amanda sudah siap? Oke, Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oke. Selanjutnya, Fania. Fania? 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu Dia yang memuaskan dengan kebaikan Ya. sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oke, puji nama Tuhan. Baru 2. Satu lagi. Mazmur 103 ayat 5. Oh, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Oke, selanjutnya Pastel. duluan yang mau pilih ya. Udah siap pilih? Oke. Oke. Mazmur 103 ayat 5. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oke. Ada maminya? Namanya masih kerja. Ci. Oh, masih kerja. Oke deh. Patrick semangat menghafalnya. Ayo Patrick. Aku dikit. Hafalnya semangat. Patrick. Tes dulu. Tes. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ayo sekali lagi, tadi kan tes katanya Pak. Oh iya betul. Nah, yang benernya belum. 103 ayat 5.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Iya. Bener. Jangan dites lagi. Iya. Oke. Selanjutnya Ami mungkin. Mazmur 100. Gitu ya. Udah. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya Ai Ping Ping sudah buka mic. Sudah siap Ai Ping Ping? Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasrat dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya siapa ya? Atin. Mama. Aku mau. Ayo. Mazmur 103. Dia benar dong. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi burung menjadi baru pada seperti pada burung raja. Iya. Burung Raja Wali. Iya. Oke. Abang. Selanjutnya maminya atau abangnya dulu? Maminya. Abangnya dulu. Maminya ya. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oke, next abangnya. Abang. Mazmur 139. Tadi Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikanmu. Kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oke. Selanjutnya. Yo. Dari tadi sudah angkat tangan. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oke. Next, maminya. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oke. Selanjutnya. Ada yang mau? Jenis mungkin? Jenis sudah siap? Siap. Siap. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti
pada burung Raja Wali. Oke. Selanjutnya, maminya. Ya, Belum. iya. Tadi belum dinyalain. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oke. Nengnya ada, Neng? Neng lagi belajar deh. Oh, Nengnya lagi belajar. Oke. Selanjutnya, Tante Livong. Masih di mute, Tante Livong? Udah. Udah. Mazmur 5, Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru pada burung Seperti Raja Wali. Pada burung Raja Wali. Oke. Oke. Ya, terakhir tinggal keluarga saya ya. Dimulai dari Oke. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oke. Selanjutnya, Bapak Yohan. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oke. Selanjutnya, Civania. Civania. Tidur. Cicinya bobo. Bobo ya, bobo. Bobo tapi ada. Tidur. Aku ya. Skip, katanya skip. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang Mempunyai apa? Dia yang memuaskan hasratmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, terus menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya. Oke. Ayat hafalan untuk hari Rabu. Ayat hafalannya apa, Om Johan? Mana tadi? Itulah. Ayat hafalannya Mazmur. Di Matius. Matius berapa? Matius. Mana ya tadi? Ayat 21. Yang mana yo? Matius. Ya yang pendek aja. Yang gampang-gampang. Yang gampang ya Noel ya. Jangan yang susah-susah. Lupa. Lupa ingatnya. Jangan susah-susah. Mata adalah pelita tubuh. Ayo, Matius 6 ayatnya yang ke 21 aja. Gampang itu. Oke. Karena hari ini juga hafal kok. Ini kamu tinggal di situ. Gampang. Enggak yang 24 nih. Mana? Jangan. Sekali 24. Sekali itu sih. Gampang banget. Aku minta
Noel baca deh. Langsung hafal Noel itu. Kenapa? Langsung hafal. Ya, Matius 6 ayatnya yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke. Baik, hafalan untuk hari Rabu. Hari Rabu. Ya. Karena di mana hartamu berada, Langsung pada hafal. Sabar Noel. Ini untuk hari Rabu ya. Makanya hadir hari Rabu. Ya. Oke, karena waktu sudah pukul 9 semuanya. Dan untuk doa syafaat mungkin ada yang mau didoakan. Baik, sepertinya tidak ada. Untuk doa syafaatnya saya persilahkan untuk Ibu Rodor untuk berdoa. Pokok doanya. Kasihan. Satu ini. Yuk, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Ya, kayaknya. Ini pokok-pokok doa yang akan kita doakan pada malam hari ini. Ayo lo. Oh, ayat hafalan polisi untuk ini kerinduan untuk ibadah sadar. Belum bisa hafal juga sini. Baiklah. Mau di screenshot dulu. Maaf, Bu Rodor, itu pokok doa untuk hari Minggu. Wah? Untuk ibadah hari Sabtu dan Minggu itu pokok doanya. Oh. Oke. Kita untuk yang saat ini aja yang mau didoakan. Berarti hari Ayo kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur buat malam hari yang indah ini Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami datang kepadamu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarpun kami beribadah melalui Zoom tidak mengurangi sukacita kami kepadamu Tuhan. Kami tetap bersukacita di dalam memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Begitu juga Tuhan, hamba-hamba-Mu yang pelayanan di malam hari ini, tolong Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau tambahkan hikmat, marifat daripada-Mu Tuhan, supaya Tuhan memakai hamba-hamba-Mu yang pelayanan Pak Johan di dalam pelayanan dipakai luar biasa lagi Tuhan. Engkau berkati keluarga besar Pak Johan, anak, istri, dan keluarga dan sanak saudaranya Tuhan. Engkau berkati Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka, baik itu pergumulan keluarga, perekonomian, baik itu pergumulan pekerjaan, pergumulan pendidikan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan Tuhanlah yang selalu menjawab segala pergumulan keluarga besar daripada Bapak Johan ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami yang hadir di malam hari ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memberkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam setiap pergumulan rumah tangga kami, baik itu perekonomian kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, pendidikan anak-anak kami. Tuhan, tolong Tuhan berkati kami, Engkau menjawab, Engkau kabulkan setiap pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi atau keluarga lepas keluarga ya Kak yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan, gereja Immanuel,
Engkau berkati supaya semakin bertumbuh di dalam kualitas dan kuantitas ya Tuhan Yesus. Dan anak-anak-Mu, jemaat-Mu semakin rindu untuk memuji, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Begitu juga dalam pergumulan gereja kami ingin memiliki gedung ya Tuhan Yesus. Engkau berkati supaya Tuhan, Engkau sediakan Tuhan, supaya kami dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan retreat kami Tuhan, berkati Tuhan supaya terrealisasi ya Tuhan Yesus. Begitu juga pergumulan gereja kami yang ibadah-ibadah dan komsel-komsel youth semuanya Tuhan Yesus, ibadah minggu, Sabtu, ibadah doa puasa, Engkau berkati Tuhan supaya berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini masih dalam yang saat ini Tuhan masih dilanda Omikron ya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa kami ini, dan Tuhan bantu pemerintahan kami untuk menangani semuanya ini Tuhan. Buat anak-anak-Mu Tuhan yang masih dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau jamah ya Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan yang berduka ya Bapa yang baik, yang kehilangan sanak saudaranya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka yang kehilangan ya Tuhan Yesus. Kami percaya di balik semuanya itu Tuhan sediakan yang terbaik buat kami ya Bapak. Bapak yang baik, kami serahkan juga aparat pemerintahan kami dari tingkat atas sampai ke bawah. Engkau berkati supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di malam hari ini kami akan berpisah dari Zoom ini dan kami akan beristirahat. Sebelum kami berpisah dari Zoom ini Tuhan, kami akan memohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat rahmat yang Kau berikan pada malam hari ini. Terutama ya Tuhan, Kau telah memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, sehingga hadirat-Mu terus memulihkan keluarga kami ya Tuhan, di setiap permasalahan pergumulan apapun juga ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau yang akan menuntun mereka ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengatakan, Engkau akan mengangkat mereka ya Tuhan menjadi kepala, bukan ekor ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan kehidupan kami semua ya Tuhan akan terus naik ya Tuhan bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat yang telah menabur untuk kemuliaan nama Tuhan, nama Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau ya Tuhan membalaskannya ya Tuhan, berlipat kali ganda ya Tuhan. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga dengan kerinduan Ibu Tulus ya Tuhan. Ibu Tiur ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Kau genapi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, anak yang diberkati oleh Engkau akan hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Tulus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami hendak mengakhiri ibadah fellowship ini ya Tuhan dengan penuh sukacita ya Bapa. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Bagian Patrick ya. Sebelum akhir ibadah, seperti biasa kita akan makan foto bersama. Saudara Noel sudah siap? Baik.
Oke, kita mulai. Bersaudara-saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi. Lagi saudara-saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Sarangeo. Oke, terima kasih. Semuanya. Maaf di sini Terima kasih ada semuanya. Terima kasih, Dr. Kati, Filia, Dr. Kati. Salam. Dadah semuanya. Terima kasih. Dr. Kati. Regina, Sulitong, Vicky, Vera. Sampai bertemu hari Terima kasih, Mama. Saya izin live ya. Terus, bye.